Dia tahu sama aku udah meninggal. Ketua Pak Wakil Bupati ini, omaknya datang, ibu datang, anaknya pula koci namanya Said datang juga. Usuh baca Fatihah tadi, baca Fatihah Said, kalau selesai gigi tumbuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, yang ada jabatan ataupun rakyat jelata, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aku sangka akulah yang paling tinggi dari antara semua jamaah. Rupanya aku yang lebih tinggi dari kita. Emang rokan hilir kau luar biasa. Di tempat-tempat lain asal udah habis MTQ musabaqah tilawatil Quran, maka astaka pentasnya pun hilang di telan bumi. Nanti kalau tak buat MTQ, dibuat baru lagi, ajukan anggaran lagi, buat lagi, hancurkan lagi, buat lagi. Rokan hilir sampai kiamat tak akan dibuat-buat lagi. Di sini dulu MTQ, di sini aku tabligh akbar, di sini tetap menghemat anggaran belanja negara. Hebat tak ide yang ada di Rokan Hilir ini. Judul ceramah kita Rokan Hilir 3. Yang pertama, Rokan Hilir aman. Yang hendak aku tanya, betul Rokan Hilir kok aman? Apa pula aman? Tengok aku banyak betul pengawalnya. Rekanan bapak tentara, polisi, propos, satpol PP, semua dikerahkan. Belum lagi tukang silat-silat bertanjak semua hadir. Mana bukti Rokan Hilir aman? Ini bukti Rokan Hilir aman, Ustaz, karena masyarakatnya masih sayang dan cinta dengan Ustaz. Amin. Bapak-bapak TNI, Polri, Satpol PP ini mengawal bukan karena Bagan Syafiat tak aman, bukan karena Rokan Hilir tak aman, justru mereka ini saking sayangnya sama Ustaz Somad, khawatir kalau tak dikawal keluar dari majelis ini tinggal. Rokan Hilir aman. Mana bukti Rokan Hilir aman? Kubahnya omeh tapi tak hilang. Luar biasa Rokan Hilir. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa tiba-tiba Ustaz beristighfar? Aku tahu udah lain-lain pikiran-pikiran. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti ridha menerima ketetapan Allah. Itu rezeki dia. Aku kalau cerita Hasan sakit hati lah aku menengok Pak Wakil Bupati ini. Aku lebih tua dari dia. Dia lebih muda, lebih ganteng, wakil bupati pula. Aku sampai mati calon wakil presiden tak jadi. Apa itu yang dimuliakan Allah? Kita doakan mudah-mudahan Pak Wakil Bupati ini dijaga Allah hatinya. Sebab jadi pejabat ini, Masya Allah, godaan luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya barokah doa kita bersama. Beliau pula tamat pesantren, anaknya, istrinya, omaknya lagi ada. Bakti kepada omak ini luar biasa. Singgahlah tadi kami ke rumah beliau. Kemana kita nih? Kenapa tak langsung ke pentas? Kita singgah dulu ke rumah. Apalagi singgah? Tapi tadi dah jumpa. Ada satu yang belum kita jumpai, Pak Ustaz. Siapa? Omak Pak Wakil Bupati. Kalau udah omak angkat tangan. Karena sorga di bawah tapak kaki. Apa pula lebih siter? Sorga di bawah tapak kaki omak. Aku udah bolak-balik membuka kitab, mencari hadis supaya aku bisa berkata ke anakku, kau mesti berbakti sama aku, sebab surga di bawah tapak kaki aku. Belum dapat. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat
ini bapak-bapak yang berseragam TNI, Polri, Satpol PP, di belakang awak ada Pak Dandim, tentara gagah perkasa. Mereka semua laki-laki ini lahir dari rahim ada yang lahir dari bencong. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini, yang soleh-soleh ini, semuanya dilahirkan omak meregang nyawa. Kalian pikir melahirkan itu enak? Ini banyak anak-anak ini sekarang melawan orang tua. Bagi semua yang maghrib, nah, takut. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku dapat berita gambar bongkak biji mato gara-gara konon latu-latu. Mudah-mudahan Allah menjaga rokan hilir itu dalam keadaan aman, damai, tentram. Apakah rokan hilir ini isinya hanya orang Islam? Ada Cina, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau, ada Minang. Laya dulu sana ambu kasadonyo. Pak kabar aja. Ada Batak. Ya doa lagi kita sesudahnya. Orang. Ada Jawa. Ribut kabare ape. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Siapa yang menjawab pertanyaan itu? Kita terdiri dari berbagai macam suku. Kalau mau melihat bagaimana orang berbeda suku dan agama bisa hidup berdampingan, bisa hidup aman, tentram, datanglah ke Bagan Syafiati. Betul. Yang mau belajar, yang sibuk tiap hari moderasi beragama, tak usah kalian habiskan duit negara untuk seminar. Datang kalian ke Bagan Syafiati, negerinya aman, damai. Yang takut mati karena kolesterol, datang yuk ke Bagan Syafiati. Insya Allah udangnya, lobsternya, kepitingnya, sotongnya tidak ada mengandung kolesterol kalau tidak diperiksa. Kalau kita aman, maka insya Allah rezeki ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berkelahi, bertumpahan darah, maka kita akan lemah. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian menjaga jamaah. Siap berjamaah? Sholat berjamaah? Waktu kutanya berjamaah, siap. Sholat berjamaah, siap. Jangan ajarkan orang Bagan Syafiati sholat berjamaah. Kenapa dibuat di tanah lapang di Astaka FTQ ini? Ini karena tak muat masjid. Kalau dibuat ini di Masjid Agung, di Masjid Raya, meletup Masjid Rokan Hilir. Maka dibuatlah di tanah lapang. Dikhawatirkan kalau dibuat di tanah lapang jamaah kepanasan. Doa orang Rokan Hilir makbul, matahari seakan bersembunyi di balik awan. Jawabnya bukan so sweet. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Kalian anak-anakku, kalau disuruh mak mandi, kalau disuruh pergi mengaji, tahan pada orang tua, bahagiakan omakmu, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan engkau mulia. Contoh, Pak Wakil Bupati dimuliakannya omaknya. Berfoto tadi, bini sebelah kanan, omak di sebelah ustaz, menitik air mata jatuh ke dalam, tak dapat diulang balik. Kalau omaknya masih hidup, bahagiakanlah, sonangkanlah, bolikan baju, bolikan kain, bolikan makanan, apa yang dia suka. Balik dari situ, langsung singgah, cium tangannya, peluk badannya, senangkan hatinya, dimudahkan Allah urusan hidupmu. Amin. Kalau dia sudah meninggal dunia, datang ke kuburnya, bolikan nasi, bolikan ayam, undang tetangga, bagi makan, bersedekah, bacakan yasin.
Yasin, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, bacakan doa. Itu yang menghubungkan awak. Mudah-mudahan yang kualat, yang berdosa, yang durhaka diampunkan Allah segala dosanya insyaallah. Amin. Kau kenapa menangis? Aku mengenang almarhumah Pak Ustaz. Sudah meninggal, masih ada Pak Ustaz. Kenapa kau menangis? Aku tak pernah berbakti Pak Ustaz. Bagaimana caranya berbakti? Tidak ada jalan lain meminta maaf, minta ampun. Kalau mau diri kita aman, kalau mau pikiran kita aman, jangan ada musuh di atas dunia supaya kita aman pikiran, tak ada pikiran apa-apa. Yang menjadi beban ini adalah beban pikiran. Gara-gara beban pikiran, naik kolesterol, naik gula darah, naik diabetes mellitus, yang turun cuma satu, asam urat. Gara-gara apa? Gara-gara banyak pikiran. Dunia ini besar, dunia yang besar nih mau dimasukkan ke kepala, habislah. Aku mau menunjukkan bahwa rambutku masih hitam. Semalam adalah yang mengirimkan WhatsApp. Nampaknya rambut Ustaz sudah panjang. Kenapa tidak dipangkas? Kenapa tak dipotong? Ku bilang aku bulan muka sama Ustaz yang tak pergi umroh. Kalau rambutku ku potong pendek, nanti bayarnya waktu motong itu di Mekah kan 50 rial. Tanggunglah kodonya sedikit. Elok aku biarkan panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau mau hidup ini aman, jangan ada menyakiti hati orang, cakap jangan menyinggung, perbuatan jangan zolim, jangan aniaya, langkahkan kaki pergi bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah aman dunia akhirat, menggapai ridho ilahi menuju rokan hilir yang aman. Bagaimana keadaan di belakang? Aman? Wah, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang rokan hilir, menjadi orang bagan Syafi'i, indah, tanahnya subur, hijau, lautnya dekat, ikannya segar. Ikan di bagan Syafi'i ini makannya matinya sekali. Di Pekanbaru ikan itu matinya 5 kali. Dari laut naik ke Sampan sekali, dari Sampan naik ke Kuali 2 kali, dari Kuali dipanaskan 3 kali, 5 kali. Itu maka jamaah ini orangnya matanya segar-segar. Kenapa? Makanannya segar, seafoodnya segar, alamnya subur, laut. Tapi kalau macam-macam, tsunami pun datang pertama kali yang digulungnya bagan Syafi'i. Ya Allah, jauhkanlah bagan Syafi'i ini dari musibah ya Allah. Maka kalau ada orang bagan Syafi'i berjudi, berzina, mabuk, minum khamar, tanggung jawab kita bersama untuk melarangnya supaya tetap aman dan damai sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang mabuk aku, yang sakau aku, pakai duit aku, ganja aku, narkoba punya aku, sabu-sabu punya aku, yang mabuk di rumah aku. Apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami itu datang, yang kono rumah aku. Betul Bu? Betul Pak? Iko panitia sudah memasang garis lurus di tengah. Begitu kami datang, belok-belok tadi. Tapi insya Allah masih ada tadinya. Yang awak khawatirkan tadi itu tak ada juga jomuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk bagan Syafi'i kau beriman, takut pada Allah, wattaqau, la fatahna alaihim barakatin, akan dibukakan Allah barokah-barokah. Dari langit turun hujan, tumbuh tanaman-tanaman. Cobalah tengok tanaman-tanaman hijau, saking suburnya bagan Syafi'i.
api-api, di atas pentas pun tumbuh bunga-bunga. Hebat luar biasa. Jadi kalau lama aku berceramah, mau di muka aku pun tumbuh bunga mawar. Wanita itu seperti bunga, ada masanya harum semerbak, kemudian layu dan kering. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga yang ada di bagan syafiat. Kenapa? Bunga plastik. Pokoknya apapun yang datang, coba bacakan selawat. Esok kalau datang tukang kredit, bacakan selawat. Insya Allah dua ngamuk. Kalau dia tak kopi, makin mengamuk. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu kau yang masih dililit utang, lapes kalau utang ya Allah. Banyak lagi utang. Yang kita inginkan ini aman. Bagaimana supaya hati kita aman? Di antara cara supaya hati kita aman, jangan banyak dililit. Supaya bagaimana? Supaya tidak banyak utang, jangan banyak keinginan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Apalagi bapak-bapak yang ingin berbini sekali lagi. Betul tak Bu? Yo kan uang lepas. Maka keinginan ini asal ada makan, ada pakaian, anak-anak bisa sekolah, maka insya Allah kita menjadi orang yang qanaah. Seandainya satu lembah isinya emas, satu lembah gunung di sana, di sini gunung, ada emas di tengah, apakah cukup? La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lagi. Ya Allah, kasih aku satu lagi omeh ya Allah. Walam tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbek tanah, barulah kata dia cukup. Disumbek tanah itu maksudnya mimba tema kaya bawati mampus sampai mati ya Pak, barulah cukup. Dulu waktu naik sampan, kalau adalah sepeda motor cukuplah ya Allah. Dapat sepeda motor, kalau ompeklah bannya cukuplah ya Allah. Dapat motor, kalau dapatlah yang mahal, sampai akhirnya punya mobil yang mewah, tetap tak bersyukur. Kenapa? Menengok kawan punya pesawat pribadi, private jet. Tapi kalau awak bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau aman rumah tangga, aman Bapak Ibu, bersyukur. Mudah-mudahan Bapak dapat istri yang bersyukur. Nanti balik ke rumah diingat Pak, diingat Bu. Anaknya bertanya, siapa tadi yang ceramah tuh Mak? Ustaz Somad. Apa judulnya? Katanya, mudah-mudahan ayah kau bersyukur. Bukan bersyukur kata aku bersyukur. Bapak bersyukur punya ibu yang solihah, jilbabnya panjang, bajunya kurung, datang pengajian Ustaz Somad. Bersyukur ya Pak. Di tempat lain orang berbini rambutnya macam sarang tawon, disambar putih, warnanya tiga, merah kuning kelabu, kukunya panjang, hitam pula. Silap-silap awak menengok ikut bini aku mak lampir. Bapak bersyukur punya ibu yang solehah, ibu pun bersyukur punya bapak memang tak terlalu ganteng tapi soleh. Iya kan Bu? Mengaku pula. Kalau laki-laki melihat perempuan yang ditengoknya empek, yang pertama mali, kaya raya. Saya yakin dan percaya ibu dipilih oleh bapak karena ibu adalah orang yang paling kaya di kampung itu. Amin. Kau kan banyak dulu anak gadis di kampung itu, ya? Kenapa ibu tuh kau pilih? Aku tengok cincinnya tiga kanan tiga kiri Pak Ustaz. Ku harap dialah nanti memodali rumah tangga kami. Sesudah itu baru aku tahu hukumnya imitasi Pak Ustaz. Yang kedua, hasabihi, karena keturunan bangsawan. Ini di Rokan Hilir ini banyak bangsawan. Apa di
cantiknya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan bahas kecantikan orang Rokan Hilir, tak keduanya. Yang keempat, dinihi, agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, hartanya akan berkurang. Kalau kau nikahi karena sukunya, banyak bangsawan dicopot kesukuannya. Kalau kau nikahi karena cantiknya, wajah akan berubah. Betul Bu? Wajah berubah. Yang tak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu Besti. Maka pandanglah pada agamanya, rajin pengajian, ikut wirid Yasin, barzanji dan marhaban, datang tabligh akbar. Walaupun tak dapat tenda, karena tenda 7 ujung di belakang. Lama aku berpikir, akulah punya tenda di belakang. Pulang tak ada. Ada tenda di belakang. Tapi seandainya dipasang tenda di sini pun, kita bukan sedang panas terik, tapi kipas angin nih, masya Allah, berair kipas angin di Rokan Hilir. Macam di Padang Arafah aku tengok. Khawatirnya balik dari sini muka ibu basah. Dan baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau aman, hati kita mesti bersih. Menengok kawan kita rezekinya lebih baik, berarti Allah memberi dia nikmat. Doakan dia, ya Allah, jadikanlah motornya itu membuat dia rajin sholat berjamaah ke masjid. Amin. Kalau rumahnya bagus, jadikanlah rumahnya itu makin banyak pengajian wirid Yasin. Amin. Bukan untuk menunjukkan harta. Ini pergi undangan. Hari apa ini? Hari Ahad, pesta nikah, walimah, akikah. Balik dari acara walimah, naik jantung koroner. Detak jantung ini normalnya, tapi karena balik undangan tadi, jantung detak tak normal. Itu disebabkan 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, menengok kawan undangan tadi golangnya bosan. Kawan itu pula asal mengendok gulai. Udah jam berapa? Gatal ya Bang. Awal semua balik Bang. Itu gara-gara hati. Maka aman tidak aman. Kalau sudah begitu ibu yang ngajak pertama bapak, ya kan Pak? Menyosal aku nikah sama kamu. Kenapa tak bisa membolikan macam ini dia? Padahal di antara semua laki-laki lu kau yang paling terlambat datang. Menolak ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara hasad dongki busuk hati, akhirnya pergilah ke dukun. Diambil dukun lah. Kakang tu dengan bosi mulut tu sokang begitu kucing. Hancur dunia persilatan. Alhamdulillah, bahkan siapa di Rokan Hilir sudah tak ada lagi yang begitu. Betul? Sikit jawabannya. Semua yang hadir nih hatinya sudah bersih semua, alhamdulillah. Kenapa? Karena sesudah berwudu, mukanya bersih, matanya bersih, hidungnya bersih, mulutnya bersih, tangannya bersih, kepalanya bersih, telinganya bersih, kakinya bersih. Sesudah itu dia pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal, bersihkan hati aku ya Allah, waj'alni min ibadika, jadikan aku orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hati kita bersih semuanya insyaallah. Ustaz Somad itu mengatakan kita tak boleh pamer-pamer perhiasan. Buktinya dia cincinnya 2. Yang sebelah itu dikasih uang waktu membeli kacang pukul tadi. Kami singgah ke kacang pukul. Aku paling suka makan kacang pukul, tapi aku takut itu kacang pukul kok kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Datanglah yang berjual, saya ini mu'alaf lah Ustaz, namanya Mister Mu'alaf. Nah,
itulah tadi singgah. Waktu singgah itu datanglah anak muda. Anak muda berbaju Melayu bertanjak pula. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ betina bertulung. Datanglah anak lajang tadi yang bertanjak tadi. Ustaz Somad, aku bernajak kalau jumpa ku Ustaz bisa bergambar, aku puasa sehari dan ku bernazar ku bagi cincin ke Ustaz. Inilah yang ku pakai. Memang baik-baik Allah kan, luar biasa. Cincin anak muda itu kalau ada orang tua baik, memang baik. Kalau mereka mau udah dok ya. Iko yang baik ku anak muda. Anak muda sampai lain tak peduli pada ulama. Anak muda menengok Ustaz lewat, tengok tuh Ustaz Somad lewat, biarin aja, emang kok pikir. Tapi di Rokan Hilir dipakainya baju Melayu, dipakainya tanja, ditunggunya aku datang, didokeknya, dikasihnya cincin, terus lagi baru dibisikkannya, bisa foto nggak? Mudah-mudahan Allah menjaga anak muda Rokan Hilir ya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda di bagian siapi-api ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Begini, jadi aku memasang ini bukan untuk menunjuk-nunjukkan. Ayolah sebelah kanan, yang sebelah kiri ini dikasih Ustaz Yahya. Jam tangan nih mereknya Casio. Ini Casio lah. Ada guru di pesantren Gontor di Siak dikasihnya kujang, tapi dibilangnya kalau bisa bang copek ganti baterai, kok udah nggak habis. Lupa pula aku mengganti. Itulah aku tengok dari tadi, kenapa tak buka-bukanya pas di sini habis baterai. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cantik baju Ustaz ini. Bajuku ini hadiah dari tim Rokan Hilir. Sorban Ustaz ini cantik. Sorbanku ini hadiah dari Bapak Kementerian Agama. Jadi yang asli punya Ustaz mana? Yang di dalam aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga bagan siapi-api ini tetap aman. Kalau ada perempuan pakai jilbab panjang menutup aurat, berbaju kurung Melayu, itu artinya bukan Islam tak aman, bukan rohil tak aman, justru aman. Kenapa? Menjaga laki-laki supaya matonya tak gatal. Betul? Itu aku dari tadi togak di tengah pas. Kenapa aku tak ke sini? Kalau aku ke sini, ini Ustaz Somad ini nampaknya seleranya ke jantan. Kalau aku terlalu ke sini, aku kata bang, nampaknya Ustaz kau Ustaz gatal. Aku yang paling aman, aku berada di tengah beb. Untuk menjaga aman, baru menjerit yang belakang. Nanti ada masanya menghadap ke belakang. Tablik akbar bersama Ustaz Somad menggapai ridho ilahi menuju rohil yang aman. Siapa itu orang Muslim? Orang Muslim yang selalu bolak-balik ke Makkah, pergi umrah bersama Ustaz Yahya. Itu yang duduk di sekolah kiri aku tuh, Pak Wali, Pak Wakil Bupati Rokan Hilir. Itu yang sebelah kanan aku, itu namanya Ustaz Yahya. Dia itulah yang selalu membawa umroh. Nanti aku dibawanya umroh bulan Februari sama Ustaz Somad. Insya Allah kita bersama jumpa di Mekah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Orang Islam bukan yang selalu bolak-balik ke Mekah. Orang Islam bukan orang yang hanya sholat berjamaah. Orang Islam man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Lidahnya tak mengganggu orang, tangannya tak mengganggu orang. Itulah orang Islam, dan itu ada di Rokan Hilir. Orang bagan siapi-api, lidahnya tak ada mengganggu orang lain. Betul? Tak ada mengganggu orang lain. Walaupun mereka duduk di bawah, tak ada jamaah di komplain, kami kenapa duduk di bawah, Ustaz kenapa pakai pentas, Ustaz kenapa pakai atap, kenapa tak dikasih atap. Tak ada, mereka lidahnya merusak, mengganggu, cuma dalam hatinya aja bercakap-cakap.
Mudah-mudahan Allah mengampunkan bisikan-bisikan hati kita insyaallah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, wa tukhfuha, kalau yang dalam hatimu kau cakapkan atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, tetap akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang tercakapkan di mulut kita ini diampunkan Allah. Kadang awak duduk di tepi jalan, macam-macam nampak. Ada orang bosa bajunya kekecilan, ada orang kecil bajunya kebesaran. Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok macam-macam cakap, maka segeralah beristighfar. Takutnya kadang nampak kau tak ada angin, tak ada hujan, astagfirullah. Ibu kau bertanya, apa istighfar tadi bang? Kenapa aku pula tadi itu macam-macam? Nah, datang dia tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia akan kufur, bukan kufur. Orang yang tak pernah bersyukur, maka dia akan kufur nikmat. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, akan ku tambah nikmatmu. Yang bersyukur nikmat rumah ditambah rumah, amin. Yang bersyukur nikmat mobil ditambah kendaraan, amin. Yang bersyukur nikmat sawit bertambah kawan sawit, amin. Yang bersyukur nikmat kelapa ditambah kelapa, amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir, hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah, la illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nampak tetangga kita punya rumah baru, tenangkan hati dengan berzikir. Sebab kalau tak berzikir, datang setan berbisik. Kau sama-sama ke laut, kau sama-sama PNS, kau sama-sama punya kebun sawit. Kenapa rumah dia besar? Kenapa mobil dia besar? Kenapa bini dia besar? Datang setan berbisik. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Yang berbisik ini dua. Yang pertama namanya jin, yang kedua namanya manusia. Kalau yang berbisik ini jin, kita bacakan ayat kursi, insyaallah pergi dia. Tapi kalau yang berbisik di kawan sekantor, kau kan sama-sama PNS, kan sama-sama masuk, kan sama-sama daftar, kan sama sekantor. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih hebat? Dibacakan ayat kursi, lebih hafal pula dia. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang aman dengan zikir insyaallah. Rokan Hilir negeri 1000 pernah dihitung. Saya khawatir orang yang datang dari Jakarta, kalau dia ke Rokan Hilir, nanti pulang kalau dia tidak tahu, nanti dia bilang banyak masjid di Rokan Hilir tidak melaksanakan sholat. Itu bukan ke masjid Pak, itu kantor dinas. Terminal pun pakai kubah. Kubah ini kan simbol Islam. Biasanya masjid-masjid pakai kubah. Maka orang Rokan Hilir ini religius, agamis, pencinta masjid, suka kepada agama. Mana buktinya? Tolong drone naik ke atas, ambil foto dari sudut ke sudut, sudut kanan, sudut kiri, sudut depan, sudut belakang, ambil dari atas, kirim ke tim Ustaz Abdul Somad. Nanti kita upload ke Instagram. Begini orang Pagan Syafi'i menghadiri tabligh akbar.
Siapa yang mengatakan Bagan Syafi'i sudah tak cinta ulama? Siapa yang mengatakan Bagan Syafi'i sudah tidak lagi kuat pengajian? Siapa yang mengatakan Bagan Syafi'i tak mau datang tabligh akbar? Tapi hisabnya di akhirat sangat lama. Kita doakan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Badan, jadikan mereka hamba-hambamu yang amanah ya Allah. Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir ini tamat pesantren, 3 pesantrennya saking banyaknya. Maka tadi dia sebut menggeletek itu hanya bahasa tawaduk rendah hatinya saja. Dia supaya pendek kata sambutannya. Di tempat lain aku ceramah, kata sambutan sepanjang-panjangnya, kata sambutan dari ketua panitia, kata sambutan dari bupati, kata sambutan dari majelis ulama, kata sambutan entah apa-apa. Untung tukang bos pasang baliho tak ngasih kata sambutan juga. Asu sudah lama habis energi jamaah, tunduk-tunduk baru datang protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Tengok Ustaz Tabati. Tapi Pak Wakil Bupati dia tawaduk rendah hati. Aku menggelota kok, aku menggeletek kok. Dia tahu merasakan perasaan orang lain. Ini yang paling penting, bisa kita merasakan perasaan orang lain. Betul? Saya tahu perasaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana laku balik nanti? Insya Allah Rokan Hilir aman, sepeda motornya aman insya Allah, amin. Sendalnya aman insya Allah, amin. Tempat duduknya aman, walaupun tak semuanya dapat karpet insya Allah. Walaupun aku yang di atas pentas, aku yang dikelilingi bunga-bunga, aku yang pakai karpet 2 lapis, tapi boleh jadi yang togak di sana tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada aku. Kenapa boleh ngaminkan pula? Punya jemaah. Itu menunjukkan jamaah ini hatinya bersih. Dia tidak menengok jabatan, kekuasaan, kedudukan orang, asalkan baik disebutnya